Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Uljana dengan NPM 21170411032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor, karakteristik sensor, dan prinsip-prinsip fisika yang terkait dengan sensor. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke pengertian sensor. Apa sih sensor itu? Yang pertama, ya, untuk pengertian sensor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, sensor dapat diartikan yaitu sebagai suatu perangkat yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya perubahan pada besaran fisik nih, ya, seperti kayak gaya, tekanan, gerak, kemudian cahaya, suhu, kelembapan, kecepatan, besaran listrik, dan fenomena-fenomena lainnya. Pengertian sensor juga diartikan dalam sebuah buku juga nih teman-teman. Sensor merupakan suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi suatu analogi sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Ada juga ya yang mengatakan bahwasannya pengertian sensor juga merupakan sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suatu fenomena atau kondisi di sekitarnya, layaknya suhu, tekanan, cahaya, gerak, dan lain-lain. Oke guys, untuk sistem sensor itu berfungsi sebagai pengubah energi dari suatu jenis fisik dan kimia menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer atau sistem kontrol. Umumnya ditemukan pada berbagai perangkat nih guys, seperti elektronik modern, seperti smartphone, kamera digital, kendaraan otomotif, mesin industri, dan lain sebagainya. Sensor juga dibuat dengan berbagai teknologi seperti optik, magnetik, akustik, atau elektromagnetik, bergantung pada jenis fenomena yang akan dideteksi gitu. Lanjut ke jenis-jenisnya ya. Jenis sensor yang pertama ada sensor suhu, ada tekanan, sensor cahaya, gerak, getar, suara, kelembapan. Nah, masing-masing itu ada fungsinya juga ya guys. Nah, ada juga nih sensor pH, kayak sensor gas, jarak, magnetik, sensor detak jantung, sensor sidik jari, dan sensor kamera serta sensor GPS kayak gitu. Nah guys, dari beberapa jenis sensor yang telah disebutkan di atas tadi nih, nah bisa kita ketahui bahwasannya beberapa contoh sensor yaitu yang pertama kayak termokopel, kemudian ada sensor tekanan darah, sensor tekanan ban, sensor ultrasonik, sensor kelembapan udara, sensor ultrasonik jarak jauh, sensor detak jantung optik, sensor sidik jari, dan sensor CCTV, serta banyak lainnya yang nggak bisa aku sebutin. Oke guys, jadi kita lanjut ke prinsip-prinsip fisika yang berkaitan nih dengan sensor ya. Nah, tahu sendiri kalau tentang fisika tentu saja berbau dengan sensor ya. Nah, kakak sekalian dan teman-temanku, cara kerja sensor sendiri dapat kita ketahui bahwasannya dapat mengukur berbagai parameter fisik. Ya, berikut merupakan contoh-contoh utamanya. Yang pertama, konversi energi. Jadi sensor itu berfungsi dengan mengkonversi suatu bentuk energi menjadi bentuk lainnya. Nah, misalnya nih termometer konversi energi termal menjadi sinyal elektrik. Kemudian contoh lainnya yaitu fotodetektor yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal elektrik. Untuk contoh yang kedua, kita ada yang berkaitan dengan hukum Ohm. Ya, dimana dalam sensor resistensif seperti termistor ya mengubah suhu menyebabkan perubahan resistansi. Hukum Ohm digunakan untuk memahami hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam sensor. Oke, lanjut ketiga ada efek piezoelektrik. Nah, sensor tekanan atau akselerometer sering
menggunakan efek piezoelektrik, di mana material tertentu menghasilkan tegangan listrik saat mengalami deformasi mekanik. Kemudian yang keempat ada efek Hall, ya sensor, arus, atau medan magnet menggunakan efek Hall, di mana tegangan teruntuk dihasilkan pada arah tegak lurus terhadap arus dan medan magnet. Kemudian untuk yang kelima ada termodinamika. Sensor suhu seperti termokouple dan RTD, resistant temperature discord. Nah, ini beroperasi berdasarkan perubahan sifat fisik bahan dengan suhu seperti resistansi atau tegangan. Yang keenam itu kita ada yang namanya optika. Nah, optika di mana sensor cahaya seperti fotodioda dan sensor gambar bekerja berdasarkan interaksi cahaya dengan material sensitif yang menghasilkan sinyal listrik sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Yang ketujuh ada akustik, yaitu sensor ultrasonik menggunakan gelombang suara untuk mengukur jarak atau mendeteksi objek. Prinsip refleksi gelombang suara digunakan untuk menghitung waktu perjalanan gelombang. Kemudian yang kedelapan yaitu ada elektromagnetik. Sensor induktif dan kapasitif beroperasi berdasarkan perubahan medan elektromagnetik. Sensor ini sering digunakan dalam aplikasi deteksi dan pengukuran posisi. Yang kesembilan yaitu mekanik fluida, di mana sensor aliran dan tekanan bekerja berdasarkan prinsip dinamika fluida, yaitu mengukur perubahan tekanan atau aliran dalam sistem fluida. Yang ke-10 ada resonansi. Sensor seperti akselerometer dan gyroscope menggunakan prinsip resonansi untuk mendeteksi perubahan gerak atau orientasi. Dan yang terakhir ada keterpaduan termal, yaitu sensor suhu berfungsi berdasarkan prinsip perpindahan panas, di mana suhu benda dapat diukur melalui perubahan dalam konduktivitas termal atau sifat-sifat fisiknya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ya, di sini dituliskan beberapa bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif bertebaran di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola ke titik A adalah X, maka jarak pusat bola ke titik C adalah Y. Nah, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, titik B, dan titik C. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita harus ketahui bahwasannya karakteristik sensor adalah parameter yang menjelaskan bagaimana sensor berfungsi dan bagaimana ia memproses terhadap stimulasi atau pengukuran tertentu. Nah, teman-teman, berikut merupakan beberapa karakterisasi utama sensor. Yang pertama ada sensitivitas, yaitu kemampuan sensor untuk menghasilkan perubahan keluaran yang signifikan sebagai respon terhadap perubahan kecil dalam parameter yang diukur. Semakin tinggi sensitivitasnya, maka semakin kecil perubahannya yang dapat dideteksi. Kemudian kedua yaitu rentang pengukuran, di mana interval nilai dari yang diukur oleh sensor, misalnya ini sensor suhu dapat memiliki rentang dari min 40 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Nah, maka dapat dijawab dengan hukum Gauss, yaitu A sama dengan Q per epsilon 0, di mana A sendiri adalah kita karena lingkaran ya, maka menggunakan 4πr kuadrat ya untuk luasnya. Jadi adalah luas permukaan bola imajiner yang mengelilingi muatan tadi, dan Q adalah total muatan bola. Maka dapat disimpulkan bahwasannya ya dimasukin nilainya ya A, jadi dapat E dot 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0, sehingga dapat juga disimpulkan bahwasannya E itu bisa diperoleh dari nilai Q per atau dibagi ya 4π epsilon 0 Rx kuadrat. Nah guys, bagaimana dengan yang di titik B? Nah, di titik B maka diperoleh yang berada di permukaan bola, maka jarak pusat bola ke titik B adalah R besar, maka
maka medan listrik di permukaannya adalah E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Nah, untuk di titik C, maka kalau titik C itu di dalam bola ya, maka diperoleh E itu sama dengan 0. Kayak gitu ya, tidak ada yang bekerja kayak gitu di dalam bola. Sampai di situ saja Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.